Selamat datang kembali di channel Ana Elektro. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan Programmable Logic Controller, disingkat dengan PLC, yang mana aku akan menjelaskannya dari segi hardware-nya, dimana di video-video sebelumnya aku menjelaskan dari software-nya CX Programmer, dan untuk kali ini kita akan memberikan tutorial dasar, pengenalan dasar dari Programmable Logic Controller, khususnya pada PLC Omron. Sebelum masuk kepada tutorialnya, ada baiknya teman-teman like video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Ana Elektro. Dan untuk yang mau bertanya atau juga mau konsultasi, memberikan kritik saran, silahkan teman-teman ketik aja di kolom komentar yang nantinya akan kita jawab. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, apa itu PLC? Jadi PLC itu secara mendasar adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan dari pengguna atau user. Jadi PLC ini dia bisa melakukan banyak pekerjaan industri. Dia bisa berhitung, dia bisa memberikan sinyal, dia bisa menerima sinyal, baik itu digital maupun analog, dan juga bisa memonitoring sebuah plan. Maka dari itu PLC sekarang sangat dibutuhkan pada perindustrian, dan sekarang PLC perannya sangat penting. Hampir semua perindustrian yang modern pasti sudah menggunakan PLC. Selanjutnya, PLC itu pada dasarnya terbangkit dari 4 elemen. Yang pertama itu ada CPU, yang kedua ada power supply, yang ketiga ada input, dan yang keempat ada output. Dimana power supply itu sebagai pemberi tegangan, pemberi supply pada PLC ini. Dan untuk CPU itu adalah yang selaku memproses sinyal input dan juga memproses sinyal output. Serta untuk input adalah sebagai interface antara peralatan input ke PLC ini. Apa saja peralatan input seperti sensor, tombol, saklar, kontak, itu adalah peralatan input. Nah ini pin ini yang ini akan menjadi interface antara peralatan input tadi dengan PLC ini. Dan yang terakhir ada interface output. Ini adalah sebagai interface antara peralatan output dengan PLC ini. Jadi peralatan output itu seperti apa? Seperti lampu, seperti kontaktor, relay, solenoid, itu adalah peralatan output. Dan ini adalah interface-nya. Selanjutnya, jenis PLC. Pada dasarnya jenis PLC itu terbagi menjadi dua. Ada PLC compact dan juga modular. Untuk compact itu seperti ini. Maksudnya apa compact? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ada 4 elemen tadi. Nah untuk compact, dia dalam satu part ini sudah terdapat 4 elemen tadi. Sudah terdapat CPU, power supply, input, beserta output. Nah untuk yang modular, dia itu terpisah, power supply dengan CPU-nya. PLC modular itu input outputnya itu dipasangnya ekspansi. Dia akan dipasang di samping dari CPU PLC itu. Jadi dipasang samping model ekspansi itu. Jadi dia lebih kondisional, keunggulannya bisa diatur kebutuhan I/O-nya sesuai dengan kebutuhan pemakai. Kalau di sini dia sudah tidak bisa, jadi di sini udah ada channel 0, channel 1, dan sini channel 100 dan channel 101. Dan untuk dipasang ekspansi juga dia sangat terbatas sekali. Dan untuk jenis PLC sudah antara modular dan juga compact. Dan yang kita akan jelaskan kali ini yaitu PLC compact dari Omron CP1E. Di sini compact ini dia sudah ada power supply, sudah ada CPU, sudah ada interface input, dan juga ada interface output. Dan ini yang sering dipakai pada pembelajaran di SMK maupun perguruan tinggi. Namun untuk pada kasus industri seringnya dipakai PLC modular karena dia lebih fleksibel. Dan selanjutnya, karena di sini kita menggunakan PLC Omron CP1E, aku akan menjelaskan mengenai model-model dari CP1E. Di sini di bagian sampingnya, di sini kita menggunakan CP1E E40 SDRA. Ini semua ada maksudnya. Di sini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi CP1E ini adalah produknya CP1E dan dia masih ada model-modelnya lagi. Nah, jadi CP1E ini adalah standarnya.
CP1E PLC-nya. Dan untuk E40 ini adalah ini adalah salah satu model utamanya. Jadi pada CP1E ini ada 3 model. Yang pertama ada E, yang kedua ada N, yang ketiga ada NA. Kalau E, dia tidak ada option board. Dia tidak ada option board. Di sini dia tidak bisa komunikasi, tidak bisa komunikasi ke HMI, tidak bisa komunikasi secara serial tadi, dan juga tidak bisa Ethernet. Nah, ini adalah model paling standar dari CP1E ini. Jadi E40 itu adalah E-nya adalah model utamanya, dia tidak ada option board, hanya ada port untuk transfer program dan juga download program. Dia tidak bisa penambahan option board. Dan 40 maksudnya apa? 40 adalah jumlah dari I/O itu sendiri. Jadi I/O ini kalau dijumlah mulai dari 0 sampai 11 di channel 0 dan 0 sampai 11 di channel 1 itu jumlahnya 24, dan untuk output di channel 100 sampai 101 dia itu totalnya ada 12, dan untuk input totalnya 24, untuk output 12 dari 40 tadi. Maksud 40 di sini E40. Jadi pada dasarnya perhitungannya adalah 40 itu total, dan perbandingan antara input dan output adalah 3:2. Jadi kalau misalnya modelnya E40 berarti inputnya 24 karena dia 3. Kalau misalnya outputnya berarti 12 karena dia 2. Mungkin untuk selanjutnya adalah SD. SD ini adalah udah menjadi hanya template kalau di PLC ini hanya template. Dan R itu adalah outputnya, dia itu menggunakan jenisnya adalah relay. Dia ada juga yang T, berarti dia menggunakan transistor. Dan yang terakhir ini A, maksudnya adalah dari power supply-nya. Di sini ada power supply L1 dan L2. Nah, berarti di sini dia A itu maksudnya AC. Dan ada juga yang tipenya itu D, berarti D itu power supply-nya adalah DC. Jadi untuk pengenalan dasar PLC seperti itu dulu. Mungkin untuk video selanjutnya mengenai wiring dasar dari PLC itu sendiri. Itu aja, saya pamit undur diri. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like video ini. Dan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar di bawah. Dan untuk yang baru bergabung, dan jika dirasa channel ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Ana Elektro. Mungkin itu dulu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.